Selamat siang, Bapak tergugat dan Bapak penggugat yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yovansyah Fauzan Kurniawan, selaku mediator yang telah dipilih untuk membimbing mediasi kali ini. Selanjutnya kepada Bapak tergugat dan Bapak penggugat, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Yanwar Nurdiana sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Fairanja sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak tergugat dan Bapak penggugat kali ini telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, tahapan mediasi diantaranya, yang pertama saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan kita untuk menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak tergugat dan Bapak penggugat, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya Setuju, Pak. Baiklah, jika kedua belah pihak telah setuju, kita akan mulai mediasi. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Yanwar terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Faye? Apakah setuju? Saya setuju, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini, Bapak P ini saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak P ini sepakat untuk melunasi hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2013. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saat telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak P ini. Baiklah, artinya Bapak Yanwar ini kecewa atas kejadian ini? Sangat-sangat kecewa, Pak. Dan Bapak Yanwar ini menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Pak? Iya betul Pak, karena hutang Bapak P ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Bapak P ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Yanwar, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak P untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan Pak. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Yanwar ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding, misal. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bapak, jangan berdalil. Saya itu sudah 3 kali Pak melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak. Baiklah, silahkan Bapak Faye dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Yanwar dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak.
Kemudian, Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, benar. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Yanwar dan Bapak P, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Bukan begitu yang kalian maksud? Betul, Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Yanwar dan Bapak Feranza ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Yanwar menganggap bahwa Bapak Feranza ini sebagai terutang yang dapat dipercayai, dan sebaliknya pihak Bapak F ini menganggap Bapak Yanwar sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak P harus segera mungkin dapat melunasi hutang piutang karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Bapak Yanwar ini menginginkan agar terhutang atau Bapak V ini untuk cepat melunasikan. Ya, benar, Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Yanwar, apakah Bapak Feranza ini ada tanggapan? Ya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Yanwar karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Dari penjelasan Bapak Yanwar dan Bapak V ini, saya dapat menyimpulkan bahwa jika hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Yanwar dan Bapak V dapat dilanjutkan. Benar kan? Iya, benar, Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Definisi permasalahan tersebut ada dua. Di antaranya yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin yang telah saya sebutkan tadi, dari kedua poin tersebut, yang manakah akan kita bahas terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Yanwar? Yang jelas, saya menginginkan Bapak W sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah. Selanjutnya Bapak V, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Bapak Yanwar? Apakah dari Bapak Yanwar ada pertimbangan lain? Iya, Pak, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama ini membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Yanwar dan Bapak V. Selanjutnya setelah itu baru kita mengenai pembayaran. Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Yanwar atau Bapak Feranza mempunyai usul untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak P ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya pemberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak P ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang saya sulit terima. Dalam hal pelunasan utang-utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertian. Apakah Bapak Feranza memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Yanwar? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bapak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh
saya menyampaikan baik Bapak Yanwar dan Bapak Feranza sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Yanwar tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Yanwar. Baik, saya melihat Bapak Fei beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak Yanwar? Silakan Pak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Wei mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Yanwar dan Bapak Fei ini sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Fei? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Yanwar karena saya menunda pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Yanwar? Apakah dari pihak Bapak Feranza sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan Pak? Baik, saya tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Bapak Yanwar ini membutuhkan kepastian dari pihak Bapak Feranza. Apakah Bapak Feranza bisa menjamin bahwa semua hutang piutang tersebut bisa dilunaskan dalam 3 bulan ke depan? Iya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Yanwar ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan, dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Yanwar atas usulan dari Bapak Feranza ini? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Bapak Feranza harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapaikan kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar? Kan begitu Pak? Betul Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya bertanya apakah perbedaan 2 klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang telah menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak melakukan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Feranza. Bagaimana Bapak Feranza, apakah setuju? Ya, setuju. Baiklah, Bapak Yanwar dan Bapak Fei, saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baik, mediasi ditutup. Terima kasih.